Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ika Sabella. Aku mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau yang biasa kalian sebut dengan UIN Banten. Aku mahasiswi semester 2, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini, aku mau nyampein ke kalian semua materi mengenai teknologi informasi. Karena terlalu luas mengenai teknologi informasi, untuk judul yang aku ambil adalah mendukung keberlanjutan lingkungan melalui teknologi informasi, yaitu tren dan peluang. Sebelum kalian lanjut menyaksikan video yang aku akan sampaikan ini, boleh kan untuk subscribe dan like video ini dulu. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung aja yuk kita ke materinya. Materi yang aku ambil yaitu berjudul mendukung keberlanjutan lingkungan melalui teknologi informasi, yaitu tren dan peluang. Sebelum kita melanjutkan ke materi intinya, kita kenalan dulu yuk sama teknologi informasi. Apa sih teknologi informasi itu? Jadi, pada saat ini, orang seringkali menyebutkannya bahwa kehidupan kita sekarang ini tidak lepas dari peran teknologi informasi. Namun, sebenarnya apa yang disebut dengan kata tersebut? Ada yang menyebutkan bahwa teknologi informasi identik dengan komputer. Apa benar kayak gitu? Lalu, apakah benar telepon seluler juga merupakan bagian dari teknologi informasi? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sering dilontarkan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya kita terlebih dahulu nih harus memahami pengertian dari teknologi informasi itu sendiri. Teknologi informasi atau information technology biasa juga disebut dengan TI atau IT atau infotech. Para ahli telah banyak memberikan berbagai definisi tentang teknologi informasi sesuai dengan konsep dan cara pandang mereka dalam melihat hal tersebut. Teknologi informasi atau TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology yang biasa kita sebut dengan IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam mengubah, menyimpan, atau mengomunikasikan dan atau menyebarkan informasi kepada si penerima informasi tersebut. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel yang saat ini sudah pastinya kita semua punya. Teknologi informasi baik secara implisit maupun eksplisit tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencangkup teknologi komunikasi, dengan kata lain yang disebut teknologi informasi. Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, keberlangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Dalam pasal 1 ayat 2 UU nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau nilai yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan sekarang maupun yang akan datang. Menurut Burst dan Stater, informasi adalah penggabungan atau pengelolaan data untuk menghasilkan atau memberikan pengetahuan dan juga pengertian. Lalu, ada pendapat menurut George R. Terry, PhD. Informasi adalah data penting yang dapat memberikan atau mengandung informasi yang penting. Selain pengertian, aku masih ada dua hal yang perlu aku sampaikan ke kalian semua, yaitu mengenai teknologi informasi dalam pembahasan pengelompokan dan juga komponen sistem teknologi informasi. Yang pertama dulu nih kita bahas apa sih pengelompokan teknologi informasi.
Seperti telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa teknologi informasi mencakup komputer dan teknologi komunikasi lainnya. Lebih lanjut, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi 6. Ingat ya guys, ada 6, yaitu teknologi komunikasi, teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, dan teknologi mesin pemrosesan. Jadi ada 6 pengelompokan teknologi informasi. Yang kedua, komponen sistem teknologi informasi. Secara umum, pengertian dari sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik saja, seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup hal-hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu perangkat lunak atau software, dan yang lebih penting lagi adalah orang yang mengendalikannya nih, yaitu disebut dengan brainware. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komponen utama sistem teknologi informasi adalah berupa 3, yaitu yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software, dan yang terakhir, yang ketiga adalah orang yang mengendalikannya, yaitu brainware. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari pembahasan judul yang aku tentukan ini nih teman-teman. Teknologi untuk pembangunan berkelanjutan jadi tren global. Siapa sih yang gak tahu tren? Tren global saat ini dinilai mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, dan telekomunikasi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Teknologi dimanfaatkan untuk menciptakan efisiensi di berbagai aspek, seperti energi dan waktu. Di era digital yang terus berkembang, teknologi informasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan digital yang membentuk tren berkelanjutan. Tren teknologi informasi tersebut terus dikembangkan karena dibutuhkan untuk membangun sistem komunikasi yang cepat, tepat, dan terlindungi tentunya. Teknologi informasi atau IT merupakan teknologi pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, maupun jaringan untuk pemrosesan dan distribusi data. Teknologi informasi memberikan dampak yang besar dalam perubahan ekosistem teknologi dalam beberapa industri, bahkan negara. Tren IT yang muncul pada tahun sebelumnya tidak hilang begitu saja, namun tren ini terus dikembangkan saat ini dan menciptakan inovasi yang luar biasa. Jadi tren itu tidak ada berhentinya, melainkan terus dikembangkan dan terus dikembangkan lagi. 5 tren teknologi informasi terbaru saat ini yaitu ada 5. Mari kita lihat 5 tren teratas yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang pertama, Artificial Intelligence atau AI. AI memiliki potensi untuk mengubah dunia di masa depan dan telah menjadi berita utama di antara tren teknologi informasi yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini dapat menghasilkan interaksi seperti manusia dengan pemrosesan data. Nggak kebayangkan gimana pemrosesan data dan manusia itu bisa berkesinambungan. Dari data yang diproses tersebut nantinya akan digunakan untuk menghasilkan beberapa hal, misalnya teks, gambar, suara, angka, dan sebagainya. AI sendiri telah digunakan banyak industri dan masih menjadi salah satu pusat perhatian utama peneliti dan investor untuk pengembangan lebih lanjut. Beberapa implementasi teknologi AI yang saat ini menjadi tren yaitu robot, chatbot, digital assistant, augmented reality, virtual reality, dan sebagainya. Yang kedua, ada machine learning atau ML. Selain AI, machine learning menjadi salah satu tren teknologi yang dikembangkan banyak pihak. Machine learning sendiri merupakan salah satu landasan teknologi utama dalam pembuatan AI. Machine learning melibatkan pemrograman secara khusus melalui kumpulan data yang disimpan dan juga diolah untuk menghasilkan informasi baru. Data tersebut diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Hasil analisis tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan pembuat keputusan. Misalnya, memprediksi data untuk pola cuaca, lalu lintas, dan mendeteksi penipuan untuk sektor bank. Yang ketiga, ada edge computing. Edge computing adalah tempat penyimpanan data yang
yang terdistribusi cepat karena proses pengambilan data lebih dekat dengan sumber data dibandingkan dengan penyimpanan data cloud. Jadi lebih maju lagi ya guys daripada penyimpanan data cloud, sehingga penggunaan akan lebih cepat untuk mencari data maupun kumpulan informasi dalam jumlah besar dari sumber secara langsung. Edge computing memiliki keefektifan untuk memindahkan data bervolume besar dengan tingkat kecepatan yang lebih baik. Tren ini masih terus dikembangkan terutama untuk membenahi tingkat keamanan data dan meningkatkan kecepatan pemindahan data untuk kembali ke cloud. Yang keempat, ada quantum computing. Tren teknologi informasi lainnya yang tidak kalah penting adalah quantum computing. Teknologi komputasi ini mengadaptasi teori kuantum di mana memungkinkan penggunaan kode biner bersamaan 1 dan 0 dalam komputasi. Tren ini sangat fenomenal dan telah dikembangkan sekitar tahun 1980 dan masih berlanjut sampai saat ini. Quantum computing biasanya digunakan untuk pembuatan sebuah komputer lebih canggih. Teknologi ini juga diterapkan untuk simulasi di dunia nyata, seperti simulasi cuaca yang menggabungkan data, logika, dan matematika. Yang terakhir, yang kelima, ada cyber security. Ini merupakan teknologi solusi untuk perlindungan data yang digunakan dalam sebuah industri maupun bisnis. Cyber security dapat mengurangi risiko peretasan data privasi si pengguna itu sendiri. Tren teknologi ini terus dikembangkan karena tingkat kejahatan keamanan cyber yang meningkat dan mengkhawatirkan industri teknologi itu sendiri. Saat ini, mayoritas perusahaan besar dan juga pemerintahan negara telah melakukan transformasi digital untuk melindungi data pengguna dan menghindari ancaman kebocoran data. Jadi buat teman-teman semua harus ingat ya kalimat tren teknologi informasi yang saya sudah sampaikan tadi, supaya kita tidak gaptek ke depannya terhadap informasi dan juga teknologi yang sudah semakin berkembang tentunya. Lalu selanjutnya materi aku yang kedua ada peluang. Mengenai peluang, aku mengambil peluang dan pentingnya teknologi informasi untuk keberlanjutan lingkungan. Penuh dalam perkembangan kehidupan manusia saat ini, di era seperti ini mungkin hampir sebagian penduduk di seluruh dunia termasuk di Indonesia sendiri pun sudah menikmati kemajuan teknologi. Berbicara tentang teknologi tidak akan terpisahkan dengan internet dan gadget yang merupakan hasil dari teknologi itu sendiri. Teknologi dan kemajuan yang pesat sangatlah membantu kehidupan manusia. Bahkan dengan kemajuan teknologi yang ada pun bisa menciptakan peluang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Siapa sih yang gak senang dengan mudah mendapatkan pundi-pundi rupiah? Yaitu dengan cara menggunakan teknologi informasi tanpa harus meninggalkan rumah sekalipun. Jadi kita bisa melakukannya dari rumah. Namun mungkin tanpa kita sadari, teknologi yang ada saat ini bisa berubah menjadi sebuah ancaman tersendiri jika teknologi tersebut tidak mampu dikelola dan justru menguasai kita. Internet dan gadget adalah beberapa hasil dari kemajuan teknologi. Saat ini saja segala sesuatunya telah memanfaatkan fasilitas internet. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Di negara kita 2 tahun terakhir ini, mungkin dari semenjak adanya COVID, hampir seluruh sekolah dan perguruan tinggi termasuk sekolah dasar hingga sekolah menengah atas menggunakan fasilitas internet dalam proses pengrekrutan atau penerimaan siswa baru. Jadi kita nggak usah repot-repot datang ke sekolah, cukup dengan penggunaan gadget atau komputer. Ini merupakan kemajuan yang sangat baik tentunya, mengingat bahwa haruslah sedini mungkin teknologi itu diperkenalkan untuk pemanfaatan yang positif, bukan negatif, dan kita juga harus tahu di mana kita bisa menggunakannya. Juga untuk bekal memasuki pasar bebas yang akan sangat menitik beratkan pada teknologi tentunya dan memajukan masyarakat kita. Selain itu juga membantu para orang tua yang sebelumnya memang tidak mengerti penggunaan teknologi informasi ini, internet, sehingga tanpa sengaja mereka akan belajar dan mencoba memanfaatkannya.
Namun yang terjadi saat ini, kebanyakan dari kita menyalahgunakan pemanfaatan teknologi itu. Begitupun yang terjadi pada anak-anak saat ini. Teknologi yang ada membuat mereka menjadi pribadi yang lebih mengutamakan diri sendiri, jauh dari kehidupan sosial secara langsung. Bahkan ada yang sampai menjadikan teknologi atau lebih tepatnya media sosial itu sebagai pengganti keluarga, orang tua, dan teman-teman. Berbeda dengan kita dahulu yang sering keluar rumah, tetapi kalau zaman sekarang lebih mending di rumah dengan memanfaatkan gadget. Internet ataupun media sosial membuat mereka jauh dengan keluarga dan terkadang mereka malah menghabiskan waktunya berada di depan gadget ataupun komputer. Kurangnya pengawasan dan tidak adanya informasi yang jelas tentang baik buruknya penggunaan teknologi itu menjadi faktor utama penyebab penyalahgunaan teknologi pada anak, sehingga akan sangat bijak ketika teknologi yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya dan menjadi peluang bukan menjadi ancaman tentunya. Jadi harus penting sekali bersosialisasi kepada anak mengenai penggunaan gadget yang semestinya. Peluang dan pentingnya teknologi informasi di sektor pariwisata. Jadi kali ini aku mau ngangkat materi mengenai pariwisata. Kan tadi aku sudah menjelaskan peluang teknologi di zaman saat ini. Lalu aku mengangkat lagi materi mengenai peluang teknologi di bidang atau di sektor pariwisata. Kehadiran teknologi berperan penting dalam mempermudah kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai hal, terutama yaitu dalam sektor pariwisata. Kenapa sih demikian? Perubahan perilaku wisatawan terlihat ketika search and share 70% sudah melalui perangkat digital. Teknologi merupakan salah satu variabel penguatan manajemen strategi pariwisata seperti tertuang dalam analisis PASTEL atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Tahapan penggunaan teknologi dalam melakukan perjalanan wisata antara lain ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada perencanaan atau planning, online reservation. Dewasa ini saat seseorang melakukan perjalanan, reservasi tiket pesawat hingga penginapan mayoritas penggunaan online. Tidak lagi datang langsung ke tempat. Hadirnya aplikasi-aplikasi penunjang online reservation memberikan kemudahan dalam pemesanan sehingga sangat diminati oleh masyarakat di era digital ini. Yang kedua, dalam proses perjalanan atau on the road. Mobile phone adalah the best pilot. Hadirnya smartphone menjadi pemandu terbaik dalam melakukan perjalanan wisata. Saat seseorang berwisata, ia bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai tempat yang dikunjunginya hanya dengan smartphone saja. Tidak perlu mencari tahu ataupun bertanya. Mulai dari tempat wisata yang ingin dikunjungi, cara menuju ke tempat tersebut, tempat makan khas suatu daerah, hingga tempat belanja oleh-oleh dapat diketahui dengan smartphone yang kita miliki. Yang ketiga nih, setelah perjalanan, post-trip, sharing is living. Maraknya media sosial saat ini merubah hidup masyarakat. Saat ini, share atau posting kegiatan kita menjadi kebiasaan sehari-hari nih kawan-kawan. Betul nggak sih kalau kita habis jalan-jalan atau habis trip, pasti kita buru-buru untuk mempostingnya di media sosial. Tidak terkecuali saat kita sedang melakukan perjalanan wisata. Dari 3 hal di atas dapat kita simpulkan bahwa hadirnya teknologi sangat penting dan tidak dapat ditolak dalam sektor pariwisata. Jadi bukan hanya dalam sektor ekonomi ataupun politik, sosial, dan lainnya, tapi teknologi informasi ini sangat berpengaruh dalam sektor pariwisata, baik bagi kita yang memanfaatkannya atau bagi si penyedia pariwisata tersebut. Jadi gimana nih teman-teman, sangat penting bukan informasi yang aku sampaikan. Dengan begitu kalian semua bisa mengetahui apa aja sih tren yang saat ini terjadi mengenai teknologi informasi. Bukan hanya itu aja, kita juga jadi tahu peluang yang bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jangan menggunakan teknologi informasi untuk hal-hal yang negatif. Karena dengan begitu nantinya teknologi informasi bukan lagi menjadi peluang bagi kita, melainkan menjadi ancaman. Karena bisa menguasai diri kita sendiri.
Untuk teman-teman dan semuanya, juga ingatkan kepada anak-anak yang menurut kalian kurang adanya sosialisasi mengenai penggunaan gadget ataupun komputer. Mungkin itu saja yang aku dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.